Nah ternyata di era SBY, ini bukan soal personal, ini analisis ekonomi. Ternyata era pemerintahan SBY itu laju kecepatan pendapatan lebih cepat dari laju kenaikan utang. Akibatnya rasionya turun. Tentang 3 aspek tadi itu tidak terbukti semua. Dari sisi aset dia tidak membuat peningkatan aset yang lebih cepat dibandingkan era sebelumnya. Dari sisi pendapatan dia tidak mengakibatkan pendapatan negara lebih cepat naiknya dibandingkan sebelumnya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, justru pertumbuhan ekonomi di era Jokowi itu sedikit lebih rendah, bukan sedikit lebih rendah dari era SBY. Karena kita memiliki contoh ekstrim. Tentu ini contoh ekstrim itu tidak berarti seluruhnya begitu. Bandara Kertajati, nilai proyeknya kan masuk tuh sebagai aset, ya nggak? Barang nggak jadi aset, tetapi ada nggak outcome-nya? Nah kalau memang di situ hanya untuk hanggar, ya outcome-nya cuma jadi hanggar. Nah, itu namanya outcome. Mungkin yang ekstrim jalan, tol Papua deh misalnya. Ya betul, fisika sudah jadi, bisa cepat sampai. Yang cepat sampai itu pejabat kalau meninjau. Ini bercandanya ya. Ya tetapi sebenarnya apakah dampak buat masyarakat di situ jalan itu ada? Apakah meningkatkan produksinya mereka? Bagaimana kalau yang ditingkatkan adalah kiriman barang konsumsi ke mereka? Sebelumnya masyarakat di situ tidak tahu barang-barang impor dari Cina. Sekarang jadi dapat dengan harga murah. Padahal logikanya kan harusnya untuk mereka produksinya sampai ke kota dengan ongkos yang murah. Nah itu outcome. Tetapi ini kita jadikan ilustrasi bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat, sementara utang meningkat itu antara lain sebabnya ini. Ini saya tekankan lagi, kita baru masih memakai definisi resmi. Artinya kalau kita memakai definisi yang kedua dan ketiga, itu akan lebih masalah lagi. Ini kita definisi pertama, definisi yang lazim. Sedangkan aset, nah yang kita garis bawahi aset ini 2 saja. Aset itu macam-macam. Ada aset lancar. Aset lancar itu kas, duit gitulah. Aset tetap. Nah aset tetap itu tanah, mesin dan bangunan. Kemudian, nah ini yang paling beken biasanya jadi argumentasi, tanah, jalan, irigasi. Irigasi, jaringan-jaringan itu maksudnya ya jembatan, ya itu kan jaringan. Nah ini kan namanya aset tetap. Nah berapa nilai aset tetap ketika mengakhiri kan? Nah disitulah kita bisa melihat bahwa nilai aset tetap itu sekarang ini kurang lebih 5.956 triliun. 6.000 lah kita bungkus. Nah tetapi kalau dilihat gambarnya nanti kelihatan dari 2019, jadi selama beberapa tahun terakhir, itu beberapa jenis aset tetap atau tepatnya aset tetap sendiri itu naiknya landai. Landai itu nyaris tidak naik lah, gampangannya begitu. Nah, di antara yang justru turun selama 4 tahun terakhir, itu menarik. Salah satu yang turun itu adalah tanah. Oh, tanah. Ya, itu mungkin tidak usah juga kita emosi. Sebagiannya dipindahkan kadang. Karena ini ingat ini pemerintah pusat, ada yang dipindahkan. Kalau gini, kenapa saya kaget? Karena kalau tanah itu kan tidak ada nilai penyusutan, tapi kalau bangunan benar. dan itu kan ada nilai penyusutan kan? Ya, ada beberapa pengalihan, tapi tidak besar. Tetapi pada saat yang bersamaan tidak banyak juga pembelian berarti kan? Karena pengalihan itu kecil. Intinya di tanah tidak terjadi peningkatan selama 4 tahun terakhir. Nah, yang menarik adalah yang justru paling dibanggakan, jalan, irigasi, dan jaringan. Itu justru selama 4 tahun terakhir nilainya turun. Mas. Nilai ya? Nilai yang dinyatakan oleh pemerintah. Nilai di neraca. Nah, tetapi kita juga harus paham, aset tetap ini termasuk jalan, irigasi, jaringan ini mengalami penyusutan. Penyusutan itu ditentukan oleh peraturan, nggak boleh sembarangan. Sekian persen disusutkan tiap tahun, ada metodenya. Tetapi kalau dia turun berarti kan pembelian baru tidaklah sebesar penyusutan kan? Nah mungkin imajinasi lagi bahwa kalau begitu utangnya nggak dibelikan itu dong. Nah gitu maksud saya. Atau dibelikan tapi nggak banyak. Jadi tidak dibelikan tanah, tidak dibelikan jalan, irigasi, jaringan. Padahal narasinya kan itu. Nah narasinya kan jalan, irigasi, jaringan, ya kan, bandara, pelabuhan gitu loh. Iya dilakukan, tetapi bahkan nilainya tidak menutupi penyusutan. Tapi saya bicara soal 4 tahun terakhir.
Ya, bagaimana dengan sebelumnya? Ternyata emang pernah mengalami kenaikan aset tetap ini, yaitu pada tahun 2019. Nah, di sini kita kan jadi bertanya-tanya, apakah utang tahun 2018 dan 19 itu sedemikian rupa sehingga dibelikan semua bandara? Kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Ya, usual saja, biasa saja sebenarnya 2019. Yang luar biasa adalah pada tahun 2017-18 itu pemerintah melakukan inventarisasi dan penilaian ulang, bahasa kerennya revaluasi. Jadi, karena menurut akuntansi aset itu, akuntansinya pemerintah, standar akuntansi pemerintah SAP namanya, bahwa neraca itu, aset itu harus dicatat sesuai harga perolehan atau biaya perolehannya, Mas. Bukan harga pasar. Nah, tetapi setiap sekitar 10 tahun itu memang biasa dilakukan revaluasi. Jadi diajukan itu oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Presiden, lalu disetujui oleh BPK nanti hasilnya. Nah, yang revaluasi dilakukan selama 2 tahun 2017-2018 itu belum disetujui BPK pada LKPP 2018. Nah, penyegaran ya, LKPP 2018 itu dilaporkannya Maret 2019 ya, jadi harus hati-hati ya. Nah, itu belum disetujui karena dianggap belum memenuhi syarat-syarat administrasinya. Baru disetujui pada tahun 2019. Jadi revaluasinya dilakukan 2017-2018 prosesnya, tapi pernyataan di buku laporannya adalah 2019. Maka melesat tuh aset tetap itu naik kira-kira 3,5 kali lipat, Mas, keseluruhannya. Khusus tanah 4,5 kali lipat. Nah, maksud saya dari cerita ini, yang nanti mudah-mudahan bisa ditayang tentang ininya, nilai asetnya itu, artinya penambahan aset tetap yang pernah terjadi sangat signifikan di tahun 2019, itu bukan karena utang, tapi karena revaluasi. Dan jangan lupa, karena proses itu 2017-2018, jadi lebih banyak hasil dari sebelumnya kan, pemerintahan baru berjalan 2 tahun. Nah, saya bungkus saja itu dari sisi aset tetap tidak terbukti pemerintah mengalokasikan dari utang cukup banyak, bukan berarti tidak mengalokasikan. Yang kedua ada yang namanya investasi jangka panjang. Aset lagi nih masih kita topik aset ya, sub A sub B. Nah, B-nya itu oke, pemerintah tidak banyak bukan tidak banyak ya, sebagiannya dilakukan dengan cara investasi, ngasih modal ke BUMN. Tadi kan ingat, pemerintah BUMN nanti yang melaksanakan bangun infrastruktur tadi. Jadi BUMN-nya dimodali. Nah, kurang lebih begitu. Jadi BUMN mendapatkan suntikan. Banyak BUMN, dan di era Pak Jokowi suntikan kepada BUMN itu lebih besar dari periode sebelumnya. Secara keseluruhan kan dia akumulasi nih, kalau Mas Hersu punya usaha, dimodali pertama 100 juta, nanti tambah 20 juta, kan totalnya terus bertambah modal Mas Hersu di sana. Itu yang dicatat pemerintah. Namanya nilai neraca pernyataan penyertaan modal negara pada BUMN. Oke, di situ bisa jadi argumen utang untuk ini nih selain aset. Ternyata datanya juga tidak menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Ya sama aja dengan di era Presiden SBY, bahkan lebih rendah. Aset tadi juga begitu loh, Mas, di luar lebih rendah artinya misalnya sebelumnya rata-rata sekitar 10, ini rata-rata jadi 8. Nih bahkan termasuk setelah revaluasi itu gitu. Nah, ini perlu sedikit penjelasan. Revaluasi dilakukan 2 kali. 2 kali ya. Selama era Pak Jokowi. Yang tadi kita sebut-sebut adalah revaluasi 2017-18 dicatat 2019. Itu atas aset tetap. Atas jalan, tanah, bangunan, dan semacamnya itu. Nah, yang investasi dilakukan justru lebih awal, 2015. Nah, jadi 2015 itu tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah melakukan revaluasi atas investasinya. Prof, sebelum dilanjutkan begini, supaya bahasanya mudah, revaluasi itu katakanlah misalnya begini, saya membeli rumah ini tahun 2010, nilainya sekian begitu. Kan sekarang nilai jualnya naik, setelah tahun 2024 nilai jualnya naik. Itu yang dinilai adalah nilai jualnya itu persis.
Ya, persis seperti itu. Tetapi lanjut. memang kita harus mengakui ada aturan mainnya ya. Tapi seperti itu persis. Sama, karena dulu Mas Hersu pernah investasi usaha di sebuah perusahaan nilainya 100 juta, sudah berjalan 10 tahun, perusahaannya makin besar, ya 100 juta ini boleh dong dinilai ulang. Boleh. Itu dilakukan oleh Jokowi. Masuk akal sih. Tetapi pembicaraan kita belum mengkritik revaluasinya nih, kita mengkritiknya. Loh, kalau begitu bertambahnya bukan karena utang dong. Bertambahnya karena revaluasi. Begitu maksud saya. Masuk ya. Nanti silakan ditayang tentang. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa utang tersebut hanya sebagian kecil yang dipakai untuk aset tetap dan aset investasi jangka panjang. Jadi ya sebagian saja. Dan sebagian itu tidak membuat prestasi yang kelihatan. Nah, lalu yang kedua aspeknya adalah apakah pendapatan meningkat lebih cepat karena ngutang? Wah, ini lebih gampang nih, Mas. Ya, tinggal digambar saja. Pendapatan gambarnya ya enak itu. Misalnya pendapatan 2024 ini ditargetkan 2.800, Mas. Kemarin juga realisasi 2022 juga 2023 juga 800. Ini hampir sama nih. Jadi target tahun ini dengan realisasi kemarin itu nyaris tidak dinaikkan pemerintah targetnya. Nah, sementara utangnya ditargetkan naik. Ini contoh tahun terakhir, tapi kan sudah saya katakan tadi, kita harus melihatnya 10 tahun. Kurang lebih begitu, dengan 10 tahun sebelumnya. Nah, ini mudah banget. Kalau digambar, tinggal dibuat rasio kan? Kalau rasio utang dengan pendapatan negara, ya, rasio utang dengan pendapatan setahun. Itu kan mudah tuh. Kalau sebelumnya itu 100 lah, 100% itu kan 1. Jadi utangnya 1.000, pendapatannya 1.000. Nah, lalu selama 10 tahun bagaimana peningkatannya? Kalau ternyata rasionya menaik, artinya utangnya kan naik lebih cepat. Benar nggak? Jadi ketika pendapatannya itu 2.800, utangnya berapa? Nah, itu mudah. Di tahun 2014 rasionya, jadi pendapatan di kisaran 1.500-an, utangnya berapa tadi, 2.600-an. Jadi ada angka 168%. Kurang lebih ya, di awal pemerintahan Jokowi. Posisi utang dibandingkan pendapatan. Nah, sekarang posisinya 300%, Mas. Jadi dengan sederhana, utang naik lebih cepat dari pendapatan. Lebih dari 2 kali lipat dari pendapatan. Dengan kata lain, utang itu tidak berhasil meningkatkan pendapatan negara. Bukan pendapatannya yang nggak meningkat loh. Pendapatan itu nggak, dengan utang yang sebelumnya Pak SBY melakukan utang, itu dapat kenaikan pendapatan. Nah, Pak Jokowi juga mengambil utang, dapat kenaikan pendapatan. Tapi bandingkan pendapatannya. Nah, ternyata di era SBY, ini bukan soal personal, ini analisis ekonomi. Ternyata era pemerintahan SBY itu laju kecepatan pendapatan lebih cepat dari laju kenaikan utang. Akibatnya rasionya turun, rasio kewajiban, rasio utang dengan disebut produktif itu ya. Bisa disimpulkan itu produktif. Itu sebenarnya yang berhak ngomong begitu atas, tentu ingat ya, kita punya 3 ukuran tadi, jangan cuma satu. Ini satu kan. Kalau berdasarkan ini, era SBY produktif berdasarkan aspek ini. Era Pak Jokowi ya tidak produktif kalau berdasarkan data ini. Itu 2 ya. Nah, yang ketiga tadi sudah jelas adalah pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Sebenarnya ada 2 aspek tuh. Nah, kita pertumbuhan ekonomi dulu. Ya mudah saja. Posisi utang itu selama era Pak Jokowi ini rata-rata pernah naik 21% setahun, pernah 11%, pernah 20%. Nah, tahun 2023 ini lumayan nih, naiknya hanya 5,29%. Jadi tambahan utang hanya 5,29%. Tetapi ingat, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 itu adalah 5,05, kan masih lebih cepat utangnya. Tapi ini situasi terbaik yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya jauh jaraknya. Terbaik pun masih lebih tinggi kecepatan utang daripada pertumbuhan ekonomi. Pernah pertumbuhan utang itu 20, kalau COVID nggak bagus ya, kita ambil contoh ya. Yang bukan COVID saja pernah 21,31%, sementara pertumbuhan ekonominya hanya 5%. Nanti lihat aja grafiknya. Saya sederhanakan, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah laju kenaikan utang di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Selalu lebih tinggi.
Ya gampangannya buruk itu, tidak produktif. Sementara di 10 tahun era SBY biar fair, itu 5 diantaranya relatif lebih rendah atau setara. Jadi 5 yang di atas. Nanti di gambar kelihatan, meskipun di atas di era SBY itu masih masuk akal di atasnya, deket. Sementara di era Jokowi ini jauh. Jadi berdasarkan aspek yang ketiga ini, maka tidak terbukti. Saya ingin mengatakan begitu. Kalau tidak produktif itu kasar juga sih. Sebenarnya di utang itu dipakai, Mas. Saya ingin mengulangi kembali ini. Dengan contoh Mas Heris, 10 miliar ngutang, iya 2 atau 3 miliar dipakai untuk produktif. Yang 7-8 miliarnya yang tidak dipakai. Itu kira-kira penilaiannya. Kalau dibilang nggak dipakai sama sekali, kita hoax nanti nih. Ya ada dong buat bandara, itu ada utang. Tapi utangnya banyak banget. Masa cuma untuk itu? Nah, jadi saya ulangi, berdasarkan aspek ini, tidak terbukti utang pemerintah itu produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada yang di netizen itu, tapi kan di era Pak Jokowi, saya simpulin dari 3 itu, Jokowi ini tampak seperti jalan, bandara, pelabuhan dan sebagainya juga dianggap produktif karena dipakai untuk aspek kesehatan, aspek macam-macam tadi. Tetapi dari ulasan kita tentang 3 aspek tadi, itu tidak terbukti semua. Dari sisi aset dia tidak membuat peningkatan aset yang lebih cepat dibandingkan era sebelumnya. Dari sisi pendapatan dia tidak mengakibatkan pendapatan negara lebih cepat naiknya dibandingkan sebelumnya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, justru pertumbuhan ekonomi di era Jokowi itu sedikit lebih rendah, bukan sedikit lebih rendah dari era SBY. Nah, SBY saya rata-rata berapa menambahkan ya waktu itu ya? rata-rata 5,68%. Oke. Di era Pak Jokowi 10 tahun termasuk COVID itu 4,13. Iya. Jadi kalau kita membandingkan membandingkan yang tanpa COVID sampai 2019 juga masih kalah, hanya 5,05. Jadi kira-kira gitu. Nah, untuk tambahan terkait yang ketiga tadi, terkait apakah utang itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi, itu bisa ditambahkan dengan yang argumen pemerintah sendiri, yaitu rasio utang atas PDB. Benar nggak? Ya. Itu artinya kenaikan utang, ya toh, dengan kenaikan PDB kelihatan. Jadi nilai total PDB dalam 1 tahun, nah, dibandingkan dengan nilai utangnya, tapi dengan posisi terbalik ya, utang dibagi PDB. Nah, maka kalau utangnya meningkat, PDB-nya meningkat, ya kan rasionya tetap kukur. Cuma masalahnya pemerintah sering memakai angka 39,8 dan sebagainya untuk argumen aman. Aman, masih di bawah 60%. Padahal kita bisa pakai angka yang sama untuk argumen lain, Mas. Artinya laju kenaikan utang lebih cepat dibandingkan laju kenaikan PDB. Ya. Karena rasionya meningkat. Artinya itu indikasi tidak produktif. Nah, saya tambahkan lagi argumen. Itu kan 3 aspek dengan masing-masing subnya. Ada aspek lain yang membuat saya kekeh pada penilaian utang era pemerintahan Presiden Jokowi ini bisa dikatakan tidak, sekurang-kurangnya kurang produktif. Argumennya adalah jarangnya dilakukan pembicaraan tentang impact dan benefit. Nah, apa itu artinya? Apa ini? Jadi begini, jadi kan ketika mengatakan kami melakukan proyek strategis nasional, nilainya 400 triliun. Nah, 400 triliun itu kan input, Mas, nilai proyek, nilai biaya kan? Benar nggak? Ya. Nah, ada lalu ditampilkan gambar, itu outputnya namanya. Maksudnya dijelasin, ini bandara, ini pelabuhan, ini jalan. Itu output namanya. Jadi yang satu input, yang satu output. Sampai sini aja yang dipakai. Bahkan output pun pilih tebu menurut saya. Output yang ditampilkan yang kelihatan mentereng. Bukan keseluruhan output. Kalau keseluruhan output namanya aset tadi. Aset tetap. Ini dipilih saja. Oke, anggap saja ini satu hal yang mengemuka. Ada aspek lain yang disebut dengan impact dan benefit. Itu bisa di outcome dan benefit. Kira-kira gitulah. Outcome dan benefit itu sama dengan impact. Jadi ketika membangun jalan, membangun pelabuhan, bandara ataupun proyek-proyek lainnya itu kan ada biayanya, ada fisiknya. Lalu fisik itu manfaatnya apa? Kan begitu. Manfaatnya apa? Harusnya dijelaskan. Jadi karena kita memiliki contoh ekstrim, tentu ini contoh ekstrim itu tidak berarti seluruhnya begitu. Bandara Kertajati, nilai proyeknya kan masuk tuh sebagai aset. Ya enggak?
Oh, barangnya jadi aset, tetapi ada nggak outcome-nya? Nah, kalau memang di situ hanya untuk hanggar, ya outcome-nya cuma jadi hanggar, bukan untuk produksi. Ini contoh. Saya tambahin dikit sebelum soal bandara ini, sebelum ke jalan ya. Bagaimana dengan bandara internasional yang banyak dibangun dan kemudian tiba-tiba sekarang statusnya diturunkan, tidak lagi status menjadi bandara internasional? Nah, itu namanya outcome, Mas. Jadi benar bahwa bandara dibangun, ada nilai proyeknya, meningkatkan nilai asetnya. Tetapi outcome-nya tidak meningkat, bahkan sebagian menurun. Itu outcome namanya. Meskipun itu ya sebuah keputusan ya, artinya ini menurunkan itu karena dijadikan bandara internasional malah rugi misalnya. Tapi prinsipnya kan tetap, bahkan kasat mata nih buat teman-teman pemirsa yang suka bepergian kan melihat beberapa bandara itu kita jauh tuh dari masuk sampai ke pesawatnya itu jalan isinya cuma bangunan kosong. Itu outcome namanya. Mungkin rencana semula jadi kayak mall, kayak apa, kayak di bandara Singapura, bandara Dubai begitu loh. Tetapi praktiknya kan tidak terjadi. Nah, itu namanya outcome, Mas. Mungkin yang ekstrim jalan. Ini dibangun tol Sumatera, tol Papua deh misalnya. Ya betul, fisika sudah jadi, bisa cepat sampai. Yang cepat sampai itu pejabat kalau meninjau. Ini bercandanya ya. Ya, tetapi sebenarnya apakah dampak buat masyarakat di situ jalan itu ada? Apakah meningkatkan produksinya mereka? Bagaimana kalau yang ditingkatkan adalah kiriman barang konsumsi ke mereka? Sebelumnya masyarakat di situ tidak tahu barang-barang impor dari Cina, sekarang jadi dapat dengan harga murah. Padahal logikanya kan harusnya untuk mereka produksinya sampai ke kota dengan harga yang dengan ongkos yang murah. Nah, itu outcome. Ini kita kalau bicara like dislike mudah, tetapi yang saya tawarkan contoh ekstrimnya adalah berarti perlu riset kan. Mana laporan pemerintah tentang itu? Meskipun ini terinclude di pertumbuhan ekonomi tadi, Mas. Tetapi ini kita jadikan ilustrasi bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tidak meningkat, sementara utang meningkat itu antara lain sebabnya ini. Barangnya jadi. Ya, itu ya. Tapi sebelumnya jalan dulu. Saya mau tanya dulu ini supaya juga ini mengganggu pikiran saya juga. Jalan tol Jawa, ya kata kayak ini kan juga diklaim merupakan satu kebanggaan. Tetapi faktanya dampak dari pembangunan jalan tol itu kemudian banyak industri UMKM yang mati sepanjang Pantura, katakanlah gitu kan, orang berpindah ke jalur tol. Itu disebut di mana itu bagian itu? Dua ya. Outcome itu dampak yang kelihatan langsung. Dampak ya, tapi bukan output. Impact itu lebih berjangka panjang. Jadi kan berjangka panjang bahwa terjadi nggak kesinambungan produksi. Jadi kalau misalnya kita ngadakan GP Mandalika, gitu kan ada outcome sih. Selain output kan, ada kenaikan turis, ada orang usaha laku, tapi itu kan baru outcome. Kalau impact, apakah dia berkelanjutan? Nah, gitu loh. Sederhananya begitu. Maka saya ingin membungkus saja, menyimpulkan bahwa sebagian besar proyek-proyek strategis nasional ini belum memperlihatkan outcome dan impact-nya.